nggak ya? Kita tanya yuk. Banyak yang tanya, namanya Kiki bukan? Ya kan? Fenomena urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota kerap terjadi usai Lebaran Idul Fitri. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, mengklaim hal itu hanyalah kekhawatiran semata. Ia menyebut masyarakat di pedesaan justru lebih mudah mendapatkan pekerjaan di desa dibandingkan harus ke kota. Alhasil banyak oknum yang nekat ke Makassar tanpa planning pekerjaan sebelumnya hingga berakhir di jalanan. Beberapa di antaranya berprofesi sebagai pengamen, manusia silver, peminta-minta, dan lain sebagainya. Soal maraknya manusia silver dan gelandangan di kota Makassar, Abdul Malik mengatakan bahwa hal itu sudah dianggap sebagai profesi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa mereka punya sindikat dan ada orang yang mengakomodir. Mereka biasanya datang pada saat bulan puasa dan kembali lagi ke daerahnya setelah Lebaran. Abdul menyebut pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap sejumlah manusia silver dan gelandangan, namun mereka tetap kembali terjun ke jalan. Menurutnya, persoalan ini bermula dari kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu. Karena itu, ia mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Goa untuk melakukan penertiban di titik-titik rawan. Oke. Beda. Kalau ini gelandangan memang ini profesi. Sudah bukan lagi sebenarnya gelandangan ini lebih pada bukan sebagian besar itu dikoordinir. Hampir yang kita dapat penanganan di lapangan, mereka itu ada yang koordinir. Ya, ada dari beberapa kabupaten, ada dari Sinjai, dari Goa, dari Takalar, dari Kota. Ini ada semua yang memang datangnya pada saat bulan puasa. Itu apalagi dekat-dekat Lebaran itu makin ramai. Tapi sekarang sudah kembali. Setelah Lebaran itu sudah kembali. Ada yang kami sempat tangani di titik dulu di tempat penampungan di Dinas Sosial Kota Makassar. Kemarin ada dari Sinjai kurang lebih 12 orang di sana, kita titip di sana. Nah, antisipasi gimana itu? Ya. Jadi kalau umpamanya yang kondisional ya, seperti yang ada di beberapa persimpangan jalan di bandara, kemudian ada titik-titik yang lain di perbatasan Goa umpamanya, ini memang kondisional, lebih kepada memang sudah menikmati, sudah merasa lebih dapat pendapatan lebih besar kalau dia ada di sana daripada kita memberdayakan mereka. Karena kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Makassar, Goa untuk bagaimana menangani ini, tapi mereka akan kembali lagi. Tetap karena dia lebih mudah mendapatkan pendapatan di sana dan hasilnya jauh lebih besar. Jadi pada saat kita berdayakan sudah punya pekerjaan, sudah punya tempat usaha umpamanya, itu cepat sekali dia kembali ke sana. Dan itu sudah beberapa anak-anak kita bina, kita bawa 6 bulan di Bulukumba, ikut pembinaan di Maros, karena kita punya UPT di sana. Tapi itu tidak lama dia kembali lagi. Ya seperti itu. Ya memang kondisinya memang awalnya adalah memang kasusnya adalah masalah sosial, bahwa orang tuanya ini tidak punya pendapatan cukup untuk hidup sehingga anaknya dimanfaatkan. Tapi lama-lama meskipun dia sudah cukup tapi sudah keenakan. Jadi selama ini memang ada program, cuma selalu kembali. Lalu kembali. Kita sudah berapa kali penanganan, dikumpul, dikasih pembinaan, tapi ketemu lagi di jalan. Sebenarnya sekarang program itu manusia silver. Ya, betul. Mas Silver ini, nah ini saya sudah sampaikan Kota Makassar. Kota Makassar itu ternyata sudah mengidentifikasi tempat-tempat di mana dia menyemprot itu. Itu ada di Sungai Limboto, ada di Sungai Pareman, yang daerah situ. Dan itu sudah diingatkan supaya jangan karena mereka disemprot di sana. Dia bayar, disemprot, kemudian dia jalan seperti itu. Makasih banyak Pak. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.